teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Vita Melinda Hartati, asal sekolah SMA Negeri 14 Palembang dan dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang biografi dari Ahmad Soebardjo. Jadi, kalau kalian mau tahu biografi lengkapnya bagaimana, tonton sampai habis ya. Oh iya, sebelum kalian nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Hai teman-teman, di sini ada foto dari Ahmad Soebardjo. Nama lengkapnya adalah Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djorjo Adisudjo. Ia adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Awal mulanya Ahmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Karesidenan Batavia pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya yang bernama Teuku Muhammad Yusuf masih keturunan bangsawan Aceh dari Pide. Kakek Ahmad Soebardjo dari pihak ayah adalah ule balang dan ulama di wilayah Lemputu. Sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintah dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Dan ibu dari Ahmad Soebardjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Telangkagung, Cirebon. Dan ini adalah riwayat perjuangan. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga dengan PPKI. Dan di sini ada peristiwa Rengas Dengklok. Dulu pasti sering kan mendengar peristiwa Rengas Dengklok, sampai sekarang juga pasti ada. Jadi yang saya ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Dwikana Sugianto Singgi dan pemuda lain membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Dwikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan, Ahmad Soebardjo memberi jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pada pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, Judanko Suweno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Juga adanya masa setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Soebardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun-tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan, dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas. Dan kini ia telah wafat. Ahmad Soebardjo Djorjo
Budi Suherjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember tahun 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Dimakamkan di rumah peristirahatnya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang biografi dari Ahmad Subarjo. Semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.